Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, bertemu lagi dengan saya, Kak Ian. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang naratif teks. Nah, adik-adik semua pasti pernah dong membaca buku-buku cerita, nonton film, kemudian mendengarkan suatu storytelling. Semuanya itu adalah teks yang berdasarkan dengan naratif teks. Sekarang apa sih itu naratif teks? Naratif teks is imaginative story to entertain people. Jadi, apa tujuan dari naratif teks? Tujuan dari naratif teks adalah untuk menghibur para pembaca mengenai suatu cerita. So, the purpose of the narrative text is to entertain or to amuse the reader about a story. So, that is a social function of narrative text. Setiap teks pasti memiliki generic structure. Untuk apa kegunaannya? Agar kita dapat membuat suatu teks dengan baik dan kita dapat mengetahui langkah-langkah dalam pembuatan suatu teks. Termasuk kita juga bisa menganalisis bagian-bagian dari suatu teks. Sekarang pada naratif teks terdapat beberapa bagian. Yang pertama adalah orientation, complication, resolution, and the last is coda or reorientation. Yang pertama adalah orientation. Orientation adalah suatu pengenalan cerita. Yang di sana terdapat pengenalan tokoh, tempat, watak, dan merupakan awal mula suatu cerita. Kemudian yang kedua adalah complication, di mana di sana terdapat suatu akar permasalahan. Terdapat konflik-konflik antar para tokoh yang berada di dalam suatu cerita. Yang ketiga merupakan resolution. Di situ setelah permasalahan memuncak akan terjadi suatu pemecahan masalah atau masalah mulai menurun. Yang terakhir adalah coda or reorientation. Di situ terdapat suatu ungkapan-ungkapan yang menandakan akhir dari suatu cerita. Kemudian kita juga mendapatkan yang namanya moral value, yaitu pesan-pesan moral yang terdapat dalam suatu cerita. Run! Selanjutnya adalah genre of narrative text. The first is fable, suatu cerita yang mengisahkan tentang binatang. Apa saja sih contohnya? Yaitu kancil dan buaya, itik buruk rupa, dan juga ada kura-kura. Help. Selanjutnya adalah myth atau mitos, yaitu suatu cerita yang merupakan mitos, tetapi di masyarakat dianggap benar-benar terjadi. Contohnya adalah Nyi Roro Kidul. Contoh yang lain, cerita tentang kupu-kupu yang masuk ke dalam rumah, dan lain sebagainya. Wow. Yang ketiga adalah legend atau legenda, yang merupakan suatu cerita mengenai asal-usul suatu tempat. Contohnya adalah legenda si pahit lidah, kemudian legenda Danau Toba, dan legenda-legenda lainnya. Amazing. Selanjutnya adalah folktale, yaitu suatu cerita rakyat. Cerita yang diceritakan secara turun-temurun sehingga menjadi suatu tradisi. Contohnya adalah cerita tentang si Malin Kundang. Wow, spektakuler. Selanjutnya adalah fairy tale, suatu cerita anak-anak atau bisa juga disebut dengan dongeng, yang mengandung pesan-pesan moral dan biasanya terdapat suatu keajaiban yang terjadi pada para tokoh-tokoh. Contohnya adalah cerita tentang
Timun Mas, Cinderella, dan lain sebagainya. Love story, yaitu suatu cerita mengenai kisah-kisah romantis yang berdasarkan percintaan. Contohnya adalah Romeo dan Juliet, Galih dan Ratna, dan lain sebagainya. The language features of narrative text. First, use adverb of time. Example, once upon time, one day, etc. The second, the specific character, not general. Example, Snow White, Malin Kundang, Cinderella. And the third, about use direct speech. It is to make a story more lively. And use of past tense and use of action verbs. So, this is the last of our lesson today about narrative text. Bagaimana? Mudah sekali kan mempelajari tentang narrative text. Oke, kita akan berjumpa kembali pada video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and goodbye.